Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Ya udah, walaupun anak-anak kita ini sekarang memang hidup di zaman yang berbeda sama kita ya. Mungkin galau-galaunya juga sebab-sebabnya beda. Ya. Sebab waktu di zaman Nabi, ada anak nangis galau kalau mereka tidak tercatat sebagai pasukan yang ikut perang. Ya. Bayangin aja umur belasan dia pengen ikut bertempur gitu. Yang sekarang mungkin anak-anak jangankan bertempur, suruh belajar aja mereka lebih memilih main game gitu kan daripada belajar. Nah kalau sekarang ya kalau masa itu nggak ada orang yang gegana itu gara-gara putus cinta gitu. Maka kalau nggak salah saya membaca di dalam kitab Ya Bunayya qad asbahta rajulan, artinya ini Syekh Ad-Duais yang menulis bahwa wahai anakku sekarang kamu sudah menjadi dewasa. Jadi tidak ada pada masa-masa dulu itu orang menangis karena masalah-masalah percintaan seperti ini. Mereka menangis kalau misal tidak bisa memanah. Ya ini kan sebetulnya memang kan kecakapan, kepandaian. Mungkin mereka gelisah kalau mereka tidak kalau di sekolahan misal ada target hafalan Quran, mereka tidak mencukupi target itu gitu. Nah sekarang sudah bergeser nih ya, kegalauan mereka gara-gara hal-hal atau sebab-sebab hal-hal yang harusnya nggak patut digalaukan gitu. Nah yang pertama kita sebagai orang tua muhasabah, jangan-jangan ini galau warisan gitu kan gitu. Warisan dari orang tua. Bukankah orang yang ya mungkin apa ya, bahasa orang kita walaupun nih campur sama bahasa Inggris, orangnya worian gitu kan. Karena dia sendirinya khawatir, itu bisa jadi kepada anaknya mungkin secara nggak sadar waktu dia nyetir, waduh ini gimana nih, kan begitu itu kan akhirnya kan anaknya juga akan mengkopi sifat itu ya atau gaya itu. Tapi kalau misalnya kita ini mungkin buat kita juga ya Rob, ini kitanya nih akhirnya terjebak misalnya di dalam kemacetan begitu kan si anak mengkopi. Apalagi dia tidak mencela apa-apa yang ada di sini. Ini nih, sini nih kendaraan umum ya kan itu kan mungkin kewarisin. Ntar nanti mereka juga akan mengkopi itu. Mungkin kalau ada satu masalah dia akan mencari ini dan dia galau. Padahal urusan galau ini sesungguhnya memang juga kalau kita mau lihat kepada kisah saat Nabi Adam diturunkan ke dunia gitu ya. Ini kan luar biasa gitu. Tadinya semuanya ada. Mungkin kayak anak megang gadget, sekarang nggak dikasih gadget ya. Dia bisa berselancar kemana aja, bisa nyari informasi. Coba kasih dia sebulan tanpa gadget. Misalnya mungkin dia kayaknya menderita banget gitu. Nabi Adam waktu mau diturunkan, ini kan bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ya. Waktu begitu diturunkan di dunia, waduh gimana ini? Gimana rezekinya, gimana saya hidup di satu tempat yang baru, yang saya nggak tahu. Kalau di surga kan semuanya sudah tersedia, makanan, minuman, dan yang lainnya. Dan pesan Allah di dalam Al-Quran, kalau nggak salah ayat 38 nih, kalau saya nggak salah mengingat gitu ya, bahwa fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi wahai Nabi Adam, kata Allah, kalau datang petunjuk Allah, ya arahan dari Allah, saat kau kan jatuhnya aja beda kan antara Nabi Adam dengan Bunda Hawa ya kan, yang satu di India, yang satu di Jabal Rahmah kan gitu ya. Nah ini menunjukkan apa kegelisahan gitu. Kemudian kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda, kalau datang dari aku petunjuk, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk aku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak akan ada perasaan sedih, takut dan gelisah. Nah, berarti masalahnya dikembalikan lagi bahwa ikuti petunjuk Allah. Wahai anakku, ya, ini semua udah diatur oleh Allah. Kamu kalau memang misalnya mau menikah atau mau apa, ini cara-cara yang diajarkan oleh baginda Nabi, sehingga dia ya kita harapkan gitu ya menjadi anak-anak yang kuat dan tangguh dan tidak lagi gegana gitu. Gegana kan ngeri, itu biasanya nanganin bom ya kan gitu. Takutnya itu menjadi bom waktu yang meledak sewaktu-waktu, dan orang tua tahu-tahu ya saya nggak tahu ternyata anak saya bisa se-eksplosif itu gitu kan, akhirnya dia meledak dan bahkan
mungkin seperti kisah sebelumnya kita bicara tentang orang-orang yang bahkan bisa membunuh orang-orang yang dikasihi oleh dirinya.